Shalom kita semua. Di sini saya Nadia Sri Lentari Girsang, kelas 11 Miang 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perumpamaan dengan pertumbuhan kita sebagai orang Kristen. Di sini ada 4 soal yang akan saya jawab dan saya akan jelaskan. Soal yang pertama, siapakah dan apakah yang diumpamakan Tuhan Yesus sebagai benih, tanah, dan penabur dalam perumpamaan tentang seorang penabur? Baik, tanah menggambarkan hati manusia, benih menggambarkan iman yang dikaruniakan oleh Tuhan, penabur menggambarkan Tuhan dan orang-orang yang ditugaskan Tuhan untuk mewartakan iman kepadanya. Makna dari perumpamaan tentang seorang penabur adalah orang-orang memiliki tingkat penerimaan yang berbeda terhadap iman. Ada yang langsung berkembang sangat baik setelah menerimanya, tapi ada juga yang mengabaikannya. Soal yang kedua, menjelaskan makna masing-masing benih yang jatuh di tanah yang berbeda dalam kaitan dengan hambatan yang menyebabkan seseorang atau keluarga tidak bertumbuh. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Artinya, orang yang mendengar tentang firman Tuhan, tetapi ia tidak mengerti tentang firman itu. Maksudnya, seseorang itu hanya mendengar, tapi dia tidak mengerti apa yang dia dengar. Dia seakan-akan itu hanya formalitas semata saja. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Artinya, firman Tuhan yang tidak berakar dalam hati manusia dan tidak dapat bertahan lama. Maksudnya di sini kita mendengarkan firman Tuhan, tapi setelah kita mendengarkan, kita berbuat yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Artinya firman Tuhan tersebut tidak dapat menguatkan hati kita untuk mengikuti hawa nafsu di dunia ini. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Artinya hati yang tidak memelihara firman Tuhan dan hati yang berorientasi kepada perkara-perkara dunia. Artinya di sini seseorang yang tidak peduli dengan apapun yang berkaitan dengan Tuhan. Dia tidak percaya dengan firman-firman Tuhan. Dia hanya percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia. Soal yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang baik. Artinya hati orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti atau menyambut tersebut dan menyimpannya dalam hati yang mengeluarkan buah. Artinya di sini seseorang yang setelah mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari firman yang dia baca, dia mendapatkan pelajaran untuk bekalnya di hari-hari yang akan datang. Soal yang ketiga, amatilah keluargamu secara kritis, termasuk pada kelompok manakah keluargamu dalam proses pertumbuhan sebagai keluarga. Menurut saya, keluarga saya berasal dari keluarga ini yang jatuh di tanah yang baik, karena kami mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Soal yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan bagi keluargamu untuk mendukung pertumbuhan keluarga kamu sebagai keluarga Allah berdasarkan ayat Alkitab Lukas 8 ayat 4-17. Menurut saya yang dapat saya lakukan untuk mendukung pertumbuhan keluarga saya yaitu dengan pergi ke gereja, membaca firman Tuhan, menghormati sesama manusia meskipun itu berbeda agama.